Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Kita memasuki di akhir pekan di bulan Mei 2025 ya, 2025. Seperti biasa kita akan kembali untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama yang nanti kita akan awali dari XAU, kemudian kita lanjutkan ke pair yang lain ya. Dari beberapa yang sudah kita sampaikan, silahkan diperhatikan nanti, silahkan dilakukan evaluasi sesuai dengan yang sudah dijalankan masing-masing untuk selalu melakukan perbaikan dari yang kurang maksimal menjadi maksimal, dari yang biasa menjadi luar biasa. Baik, kita awali dari mereview dulu. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Kita mulai dari XAU dulu satu hari kemarin. Sudah kita tandai dan sudah kita jelaskan panjang lebar, silakan dibuka kembali analisa yang kemarin dan kita mendapatkan potensi profit yang betul-betul maksimum ya, bahkan nyaris mendekati area jenuhnya. Berada di highlight warna merah adalah area jenuh untuk posisi sellnya, dan setelah di area ini tidak mampu ditembus dengan baik, kembali memantul ya. Jadi dengan demikian satu hari kemarin tidak usah terlalu jauh, sudah kita dapatkan maksimumnya. Di Bitcoin satu hari kemarin kita perkirakan beda ya. Kalau di emas kita analisakan akan bergerak ke bawah, lain halnya dengan Bitcoin justru akan bergerak ke atas atau akan melesat lebih tinggi. Di area atas kita tandai dengan highlight warna kuning, mengindikasikan ini adalah area uji bullish ya. Ketika di area ujinya ditembus dengan maksimum, dengan signifikan, maka berpeluang kembali bergerak naik. Tidak cukup jauh kita menempatkan untuk targetnya, bahkan untuk posisi awal buy-nya di 94804 ini dengan sempurna didapatkan target yang maksimum dari dua sekaligus. Memang kita di awal tidak terlalu banyak dan tidak muluk-muluk, tetapi sudah sangat lebih dari cukup. Satu target biasanya cuma 60.000 sampai dengan 120. Yang kemarin satu target bisa mencapai 150.000 ya. Kemudian yang kedua juga demikian ya. Dengan demikian kita bisa dapat maksimumnya. Itu aja dulu yang bisa kita review, yang lain-lain silahkan dilihat sendiri hasilnya seperti apa, analisanya seperti apa. Kita lanjut lagi untuk dianalisakan satu hari ke depan biar kita nanti mendapat banyak peluangnya dari potensi hari ini ya. Mumpung masih pagi, masih pergerakan belum terlalu signifikan, kita nanti bisa manfaatkan, bisa taking profit lebih awal ya, kira-kira seperti itu. Kita perkirakan akan terkoreksi naik sampai di kisaran harga nanti ya, kita uji di 3274 poin sekian ya. Setelahnya tidak mampu ditutup lebih tinggi, akan kembali bergerak turun. Sebaliknya kita tandai di area ini adalah area uji bullishnya ya. Silakan nanti juga di uji di sana apakah ada kekuatan yang signifikan atau mungkin justru di area ini banyak sekali ditolak ya, banyak penolakan. Kita menaruh jarak yang tidak terlalu jauh, kemudian targetnya kita juga tempatkan yang masih realistis berada di area resistennya. Kita ambil kisaran 1000 saja ya. Kita
kita mengawali dengan target yang tidak terlalu jauh, kemudian tentu masih berpotensi ya. Kemudian yang kedua kita targetkan agak lebih panjang ya, diingat ini hari Jumat, tentunya pergerakan akan jauh lebih signifikan. Untuk titik jenuh hari ini karena ini hari Jumat dan ada news yang signifikan hari ini, maka kita akan nanti perkirakan akan jauh lebih panjang ya, sehingga kita lebih berhati-hati. Kita ambil di kira-kira berapa pips ya dari pergerakan ya, di 13 ribuan ya, di 130 pips kira-kira. Kalau dia bergerak naik bisa sampai pada titik maksimum yakni berada di harga 3361 ya, kira-kira di situ. Ya, karena cukup jauh, kita nanti bisa manfaatkan dari potensi di space yang cukup ya. Kita turunkan sedikit biar semuanya kena. Oke, kita menggunakan area tengah-tengahnya berada di 3353. Tandai dulu di area jenuh beli ya. Area jenuh beli di 3353 poin sekian. Ya. Kemudian tinggal kita menempatkan entry-nya. Tadi kita sudah dapatkan titiknya, untuk bullish buy-nya kita tempatkan di 3258.22. Sementara untuk target yang terdekat berada di 3268.60. Sementara target yang kedua kita tempatkan di 3280. 3280.31 ya. Nah, nanti ada jarak yang cukup jauh untuk potensi kalau kita nanti memanfaatkan jika momentum bullish masih kuat melewati lingkaran warna ungu di sana. Di sisi yang berlawanan ya, di sisi yang berlawanan tentu kita mempersiapkan ya, jika syarat itu tidak terpenuhi, jika kondisi pergerakan ternyata tidak sampai pada lingkaran di sana, bahkan hanya pada lingkaran itu, maka ini juga nanti bisa bergerak turun ya. Jika tadi break, maka akan kembali naik seperti ini ya, akan koreksi dan bisa kembali bergerak naik lagi. Nah, sekarang simulasinya dibalik, ketika tidak mampu ditutup jauh lebih tinggi, ya, kita manfaatkan untuk potensi seperti yang kita simulasikan di garisnya. Artinya naiknya tidak sampai di lingkaran, bisa jadi hanya sampai di situ kemudian balik ya. Karena kemungkinan itu selalu ada, sehingga kita tetap mempersiapkan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu. 3234.77 untuk kita tempatkan posisi selnya. Kemudian targetnya kita menempatkan di kisaran berapa ini, di 3224. 322423 ini cukup rendah ya kira-kira. Oke, masih cukup 3223. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di 3212 dengan jarak sekitar 1100 sekian ya. Untuk area jenuh jual kita coba lihat dari sisi sebelah kiri. Nah, untuk area jenuh jual kita tempatkan di sana. Tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, untuk di jenuh jualnya sudah sangat lebih dari cukup. Kita menempatkan untuk jenuh jual berada di 3164 ya. Coba dicek lagi. Dicek lagi 3164, karena ini single kita turunkan jadi 3
3148. Jadi ini kita tarik di kira-kira di situ ya. Oke, sekarang kita perbesar dan kita tandai. Berada di 3148 ini menjadi titik jenuh jual. 3148 poin sekian. Kembali lagi, silakan nanti diuji, silakan nanti perhatikan tanda-tandanya, kemudian triggernya atau momentum-momentumnya, termasuk konfirmasi-konfirmasinya. Ada banyak peluang nanti yang bisa kita dapatkan seandainya berada di antara dua warna kuning itu sudah betul-betul dicapai ya. Tentu nanti bisa memantul, bisa nanti juga break. Untuk area jenuh, untuk area uji bullish pertama kita tandai di situ ya. Ini area uji bullishnya. Biar berbeda kita kasih warna yang lain ya. Kita kasih warna seperti ini ya. Kemudian untuk area uji bearishnya kita tandai di sini ya. Ini area uji bearish. Sehingga nanti jika ditutup lebih rendah di area ini maka hati-hati ya. Kita bisa lanjutkan untuk target-target atau entry berikutnya. Ini adalah area uji bearish. Oke. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan minimal menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum menemukan dan belum menentukan strategi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.